Kapan lagi bisa punya rumah lebar 7,2 kali 16, 4 kamar tidur, lokasinya nempel sama Gading Serpong, harganya cuma di 2 miliaran. Dan pintunya, karena ini tipe mewah, ini pintunya juga tinggi. Ini bahkan aku begini aja, ini nggak nyampe. Dan gagang pintunya itu gede banget, bisa buat gandulan. Halo guys, selamat datang di channel Ihsan Konsultan Properti. Nah, kali ini kita mau nge-review rumah tipe paling besar di Park Serpong, teman-teman. Nah, ini rumahnya ada di belakangku persis. Ini rumahnya, luasnya itu 7,2 kali 16 dan udah dilengkapi dengan 4+1 kamar tidur. Ini cocok banget buat teman-teman yang punya keluarga besar, pengen tinggal bareng atau pengen misal belum nikah juga nggak masalah teman-teman beli rumah ini, karena ini bisa jadi rumah tumbuh yang nantinya bisa digedein, teman-teman. Nah, teman-teman pasti penasaran banget nih sama harganya. Harganya itu affordable, mulai dari 2M aja, teman-teman. Lokasinya strategis, dekat ke Gading Serpong, ke pintu tol, dan ada shuttle bus ke stasiun juga. Jadi rumah ini ramah banget buat teman-teman yang kerjanya di Jakarta ataupun mobilitasnya banyak menggunakan tol, karena dekat kemana-mana. Tempat entertain, tempat hiburan, tempat makan, semuanya dekat. Yuk langsung aja kita review rumahnya, teman-teman. Nah, teman-teman, sekarang aku berada di depan rumahnya persis. Teman-teman bisa lihat ini lebarnya 7,2 kali 16 meter nih, teman-teman. Bisa parkir sampai dengan 3 kendaraan. Nah, untuk tipe ini, teman-teman, carportnya itu udah dapet. Jadi udah persis kayak gini. Terus detail kayak yang di depan ini, teman-teman, tekstur-tekstur dari temboknya ini semuanya juga dapet persis kayak rumah contoh. Dan lightingnya juga dapet, teman-teman. Jadi rumahnya itu dijamin nambah estetik. Ini carportnya bisa dibayangin, ini bisa parkir untuk 3 mobil. Ya mungkin SUV-nya 1 aja, sisanya wuling RV. Karena kalau misalnya gede semua sih nggak nyukup, teman-teman, maksain sih. Nah, ini pokoknya dari depan itu dapat semua kayak gini, dan teman-teman bisa lihat ini bukaan jendela kacanya itu lebar banget, teman-teman. Dan pintunya, karena ini tipe mewah, ini pintunya juga tinggi. Ini bahkan aku begini aja, ini nggak nyampe. Dan gagang pintunya itu gede banget, bisa buat gandulan, teman-teman. Nah, ini teman-teman, ini dari depan rumahnya bener-bener kelihatan mewah banget. Habis ini kita bakal review bagian dalamnya, yang aku jamin kalian pasti nambah suka banget nih sama tipe rumah ini. Oke, teman-teman, nah ini aku udah masuk ke dalam rumahnya. Dan ini pintunya gede tadi yang aku bilang ya. Nah, ini karena ini rumahnya lebar 7, luas banget, dan di sini masih ada space buat taruh kursi panjang begini, dan ini masih ada area buat nonton TV juga. Nah, di bagian sebelah sini ini adalah area dining room. Ini area buat makan, teman-teman. Di sini masih bisa taruh, kalau punya hobi main piano bisa taruh piano juga kayak gini. Terus kalau kita jalan ke bagian belakang, nah ini yang unik banget. Jadi rumah tipe ini dapat sliding door. Nah, ini bisa dibuka full. Nah, ini cocok banget buat teman-teman yang suka ngumpulin keluarga atau suka ngadain acara di rumah. Tipe ini bagus banget karena punya sliding door yang bisa dibuka full. Ditambah halaman belakang tuh dapetnya persis kayak gini. Cuman ini di rumah contoh dia tembok belakangnya memang nggak dibikin ya. Tapi nanti defaultnya teman-teman dapat dari developer itu dapat tembok juga setinggi lantai 1. Dan di bagian sebelah sini biasa ini adalah area rumput-rumput ya. Jadi teman-teman bisa customize buat dijadiin kamar atau mau pindah dapurnya ke bagian belakang, itu juga bisa banget. Ini batasnya sampai sini, ngikutin batas tembok ya. Tapi kalau teman-teman ambil tipe hook, otomatis dapat tanahnya itu lebih, kayak di sini contohnya. Jadi teman-teman masih punya akses ke bagian samping juga. Jadi teman-teman bisa bangun pintu dari samping. Oke, next kita tutup dulu nih teman-teman, biar AC-nya tetap dingin. Nah, di bagian sebelah sini, ini ada area meja minibar, dan ini ada area dapur bersih. Nah, jadi rumah ini, dia ada 2 dapur, 1 dapur bersih, posisi sebelah sini, dan ada area dapur kotor juga. Cuman sebelum kita ke dapur kotor, nah di sini aku mau tunjukin ada 1 powder room.
Ini fungsinya kalau ada tamu yang mampir ke rumah, nggak perlu untuk ke toilet yang ada di lantai 2. Ini nggak bisa buat mandi, tapi bisa buat buang air ya teman-teman. Dan di bagian sebelah sini, ini adalah area dapur kotor. Di mana area dapur kotor ini ada satu kamar kecil di atas. Ini teman-teman kalau misalkan tega dengan mbaknya bisa taruh sini. Tapi kalau nggak tega ya mending dibikinin kamar sih di bagian belakang. Karena ini tujuannya sebenarnya untuk ini sih teman-teman, maksimalin ruangan aja sih. Nah, next kita bakal bahas di lantai 2-nya. Nah, sebelum ke lantai 2, ini di sini di rumah contoh itu untuk railing tangganya dibikin kaca begini. Tapi nanti teman-teman dapatnya itu basic railing biasa ya. Dan ini ukuran tangganya dia lebar, jadi rumah ini benar-benar proper. Next, kita ke lantai 2. Sekarang aku udah di lantai 2. Nah, di lantai 2 ini nggak langsung ketemu kamar, tapi masih ketemu space area yang bisa teman-teman manfaatin buat dijadiin tempat baca. Teman-teman bisa taruh buku juga di sini. Dan di bagian sebelah sini adalah area master bedroom. Yuk kita coba masuk ke dalam. Ini area master bedroomnya luas banget dan udah ensuite bathroom, artinya udah ada kamar mandi di dalam. Tapi aku mau review dulu bagian sini teman-teman. Ini balkonnya bener-bener gede banget, luas. Dan kalau nanti ternyata kalian ambilnya tipe hook, itu dapat balkon sampai di sini nih. Balkonnya dia muter, bisa buat main peta umpet sama keluarga. Nah, coba kita review di bagian kamar mandinya itu seperti apa teman-teman. Toilet yang ada di dalam nih. Jadi rumah ini ada kamar mandi di dalamnya teman-teman. Posisinya di bagian sebelah sini. Nah, jadi ini area kamar mandinya dibagi 2. Bagian sebelah sini area buat mandi. Nanti teman-teman bisa tutup pakai kaca. Dan di sebelah sini ada area buat toiletnya ya. Dan ini ada wastafelnya juga. Oke, kita next lihat kamar yang lain. Sebelum kesana kita tutup dulu nih, biar rumah contoh tetap adem nih teman-teman. Karena pasti listriknya nanti naik biayanya. Nah, di bagian sebelah sini, ini sebenarnya defaultnya. Nanti teman-teman dapatnya kamar. Tapi ini di rumah contoh dia dijebol. Jadi seolah-olah ruangannya connecting gitu ya. Jadi bisa buat area fitting room juga. Tapi nanti dapatnya teman-teman di sini areanya ditutup. Pintunya ada di sebelah sini teman-teman. Di lantai 2 ini ada 4 kamar tidur. Dan setiap kamar tuh udah ada kamar mandinya. Kecuali kamar yang tadi yang aku jelasin, dia kamarnya dibikin open ya. Nah, ini adalah area kamar second master bedroom. Ini kenapa dibilang second master bedroom? Karena ukurannya juga gede. Ini juga bisa dijadiin kamar utama juga. Dan teman-teman bisa lihat, bukaan jendela kacanya luas banget. Bayangin bangun pagi, buka jendela, lihat matahari. Enak banget. Jadi teman-teman nanti ngambilnya jangan yang hadap barat, tapi ngambilnya yang hadap timur. Hadap timur mah depan ya pagi ya. Ya, terserah nanti teman-teman ngambilnya bebas sesuai sama selera aja. Nah, ini teman-teman bisa lihat, coba di situ ada toilet juga, kamar mandinya ada di dalam juga, dan ini ukurannya juga lega teman-teman. Oke, next kita bahas kamar yang terakhir. Yang terakhir ini adalah kamar anak ya, kids room. Nah, ini walaupun kamar anak, tapi size-nya itu lumayan gede juga teman-teman. Ini size-nya masih lebar dan lega juga. Bukaan jendela kaca juga luas, jadi pencahayaannya itu bagus banget. Nah, untuk toiletnya teman-teman bisa lihat, ini toiletnya dipisah ya. Jadi sebelah kiri ini area buat mandi, dan bagian sebelah kanan ini area buat toiletnya. Teman-teman tahu nggak alasannya kenapa ini dia toiletnya ada di luar? Karena kamar yang bagian sebelah sini nggak ada kamar mandi di dalam, jadi otomatis dia butuh kamar mandi juga. Makanya di bagian sebelah sini untuk kids roomnya itu toiletnya dibuat di luar. Oke, buat teman-teman yang penasaran dan mau visit ke lokasi atau mau tanya-tanya simulasi cicilannya, bisa langsung hubungi nomor yang ada di video ini ya teman-teman. Nanti bakal aku jelasin gimana skema cicilan dan kira-kira DP-nya itu butuh berapa dan cara KPR-nya gimana. Teman-teman bisa langsung hubungi nomor yang ada di video. Oke, yang terakhir jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini makin berkembang dan teman-teman bisa dapat lebih banyak insight tentang properti dan rekomendasi rumah.